Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan teruna serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bergabung bersama dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret Jakarta di Minggu Pemulihan Yesus Kristus. Berpikir positif setiap saat memang bukan hal yang mudah untuk dilakukan, terutama ketika sedang dalam pergumulan, kita malah cenderung menjadi cemas, khawatir, bahkan tertekan. Sebagian orang seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, membandingkan keluarganya dengan keluarga lain yang terlihat lebih bahagia. Bagaimanakah kita bisa menjaga agar pikiran kita tetap positif? Apakah masing-masing kita telah mensyukuri pemberian Tuhan bagi kita, yaitu keluarga, teman, pekerjaan, ataupun hal-hal lain? Marilah kita meminta pertolongan Tuhan agar kita, bahkan keluarga kita, dapat selalu menjadi keluarga yang berpikir positif. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita berdiri. Mari memuji Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Syukur semua malaikat segenap memuji di kapjuan, kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Bapa, Putra, Roh, kiranya Kau berikan kepenuhan harapan yang kami nantikan.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon Engkau hadir dan memimpin ibadah keluarga Jemaat GPB Nazaret Jakarta saat ini, agar dapat terlaksana dengan baik dan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur dilakukan secara berbalasan oleh perwakilan jemaat dari keluarga Liuhane, keluarga Selansnai, dan keluarga Kuatana. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Bisa perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemangat pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Jemaat silakan duduk. Oh Roh Kudus ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu. Tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Kesaksian pujian dari keluarga Tumanggor Nei Borhu. Serta
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus di dalam ibadah keluarga yang malam ini kami naikkan kehadirat-Mu melalui aplikasi yang ada. Tuhan memberkati ibadah kami, juga perangkat yang kami gunakan, agar ibadah yang kami naikkan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami akan membaca firman Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus. Berilah kami hikmat, agar kami dapat mengerti dan menghayati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana tertulis, untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya sebagaimana dibacakan dari Alkitab Filipi 4 ayat 8 sampai ayat 9. Filipi 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara, taruna, taruni, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, yang beribadah di rumah masing-masing, kita menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena di jemaat kita, GPIB Nazaret, kita masih dapat melaksanakan ibadah-ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga khususnya ibadah keluarga. Di bulan Mei ini GPIB Nazaret menjadikan bulan Mei ini sebagai bulan keluarga. Tanggal 15 Mei yang lalu kita memperingati hari ulang tahun ke-52 GPIB Jemaat Nazaret. Dan secara kebetulan juga tanggal 15 Mei itu oleh PBB itu ditetapkan sebagai Hari Keluarga Internasional. Sejak tahun 1993 itu sudah ditetapkan sebagai Hari Keluarga Internasional. Dan kita mencanangkan di dalam program kerja Jemaat Nazaret untuk menjadikan bulan Mei
sebagai bulan keluarga. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kita yang disebut gereja itu mempunyai tiga tugas pokok, tugas utama yang dalam bahasa Yunani disebut koinonia, marturia, diakonia. Ya. Persekutuan, kesaksian, dan pelayanan atau diakonia, marturia, pelayanan dan kesaksian. Nah, tiga tugas ini tugas gereja, dan yang disebut gereja itu adalah orangnya. Gereja adalah orangnya, yaitu orang beriman yang percaya kepada Kristus yang telah menerima keselamatan. Dan gereja itu dimulai dari kita, tidak hanya secara pribadi, tetapi juga keluarga. Keluarga itu persekutuan terkecil, di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, kata Yesus, di situ aku hadir. 2 atau 3 orang, 2 orang itu suami istri yang beriman, 3 orang ya ada ketambahan anggota keluarga yang lain, entah anak, entah orang tua kah, saudara. Tuhan hadir. Jadi keluarga itu persekutuan juga, persekutuan terkecil. Jemaat juga keluarga itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita ini bercerita tentang jemaat di kota Filipi. Rasul Paulus menulis kepada jemaat yang dilayaninya dahulu bahwa Filipi ini, jemaat di kota Filipi hasil penginjilan Rasul Paulus. Sehingga bertumbuhlah jemaat di kota Filipi ini. Dan mereka tetap ada hubungan yang baik dengan Rasul Paulus. Antara Rasul Paulus dengan jemaat di Filipi ini memang mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan yang baik. Paulus menulis surat ini ketika ia berada di penjara. Situasi kondisi hidup Paulus saat menulis surat ini tidak begitu mengenakkan. Sebenarnya ada 3 kali Rasul Paulus di penjara di kota. Yaitu pertama di kota Filipi sendiri, ia pernah ditangkap dan dipenjarakan di Filipi. Lalu ia pernah dipenjara di Kaisarea. Dan yang ketiga, penjara di kota Roma. Lalu di antara ketiga penjara kota ini yang mana? Ya, yang pertama di Filipi bukan. Yang kedua di Kaisarea juga masih bukan. Penjara ketiga di kota Roma. Ya, Rasul Paulus dibawa ke kota Roma karena dia naik banding kepada kaisar atas kasusnya. Dan di kota Roma ini Rasul Paulus tinggal selama 2 tahun. Ya, kemudian ia mati, dieksekusi. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi ini di akhir masa hidupnya. Umur Paulus itu 70 tahun ketika ia mati. Ya. Di akhir-akhir kehidupannya itu dia menulis surat kepada jemaat di Filipi ketika ia mengalami kondisi yang terpenjara dan juga tubuh yang sudah mulai sakit-sakitan. Walaupun ia terpenjara, tetapi Injil tidak bisa dipenjarakan. Rasul Paulus tetap menulis, memberitakan Injil. Menyampaikan kepada jemaat yang di Filipi, oleh karena Paulus juga mendengar kabar-kabar dari jemaat ini tentang masalah yang ada di jemaat, menyangkut iman mereka
dan penyesatan-penyesatan yang mulai masuk di dalam kehidupan kekristenan. Karena itulah Rasul Paulus memberi nasihat-nasihat kepada jemaat di Filipi untuk tetap teguh, tetap setia di dalam iman kepada Kristus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga dengan keadaan yang dialami Paulus, ia tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya untuk memberitakan firman Tuhan, juga untuk merawat jiwa-jiwa milik Tuhan di jemaat Filipi. Ya. Jadi kalau terhadap mereka yang belum percaya diberitakan Injil, supaya mereka percaya, yang percaya dibaptis, dan setelah dibaptis tidak dibiarkan begitu saja, yang penting sudah jadi Kristen. Bukan, tetapi tetap harus dipelihara, tetap harus dirawat. Karena Yesus sendiri yang mengatakan hal itu, pergilah, jadikanlah sekalian bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah. Jadi tidak hanya dibaptis, tetapi juga tetap harus diajarkan, dirawat, dibina. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dalam Injil Matius 28 ayat 18-20 pengajaran tersebut. Karena itu Rasul Paulus tetap menulis surat untuk memelihara jiwa-jiwa milik Tuhan kepada jemaat Filipi yang merupakan hasil penginjilannya. Ia tetap memelihara jemaat ini agar teguh terhadap tantangan dari luar yang berusaha membuat jemaat ini binasa, tetapi juga tantangan dari dalam yang dapat merusak persekutuan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, ya, dalam pembacaan Alkitab kita ini secara keseluruhan itu Filipi 4 dari ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9 ini nasihat-nasihat terakhir. Beberapa jemaat disebutkan namanya, ada Yudea, Sintike, ada Sunsogos, ada Clemens. Nah, nasihat Rasul Paulus sebenarnya ada dua hal. Yang pertama berhubungan dengan hati. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Dalam keadaan yang apapun, tetap harus ada sukacita di dalam diri orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus Tuhan. Di dalam kehidupan yang bagaimanapun, pergumulan yang ada tetap harus muncul di dalam diri, di dalam hati rasa sukacita. Jangan lihat penderitaan, jangan lihat persoalan, tapi lihatlah Tuhan yang sudah mengerjakan keselamatan. Ya, bersukacitalah. Soal hati, soal perasaan. Itu dari ayat 4 sampai ayat 7. Dan di ayat 8 soal pikiran. Pikirkanlah. Pikirkanlah apa yang benar, apa yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Dan karena itu memang orang beriman, orang Kristen, tidak hanya menjalani kehidupan ini dengan hati. Hati itu harus murni, harus tulus, tetapi juga dengan pikiran. Yesus sendiri mengajarkan, aku mengutus kamu seperti mengutus domba di tengah-tengah serigala. Karena itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Gunakan pikiran cerdik itu. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Gunakan hati, iman, tulus. Itu yang Tuhan ajarkan, dan itu juga
nasihat Rasul Paulus di dalam pembacaan Alkitab kita. Pikirkanlah apa yang baik, yang benar. Dan itu hukum sebenarnya. Kalau kita membaca Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 itu hukum kasih. Dalam hubungan dengan Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi mengasihi tidak hanya dengan hati, dengan segenap kehidupan, tapi juga dengan pikiran, akal budi, akal sehat. Dan itu juga yang dikembangkan, diajarkan Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi. Pikirkanlah hal yang benar. Bahasa Yunaninya aletheia. Hal ini memang berhubungan dengan kehidupan, kenyataan hidup sehari-hari. Pikirkanlah apa yang benar ketika kita diutus di tengah-tengah kehidupan. Dan bagi kita ukurannya, standarnya firman Tuhan. Karena Yesus sendiri yang mengajarkan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Bahwa Tuhan sudah memberikan kepada kita kehidupan, bahkan kehidupan kekal sudah dikerjakannya. Sehingga kita harus berjalan di atas jalan kebenaran yang Tuhan sendiri ajarkan. Yang Tuhan sendiri telah lakukan. Bagi kita, kebenaran firman Tuhan itu membawa keselamatan. Pikirkanlah apa yang benar. Apa yang diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus yang menjadi sumber untuk kebenaran yang kita lakukan. Pikirkanlah yang mulia. Yang dimaksud adalah semua hal yang berharga, yang mulia. Orang percaya harus mengisi hidupnya dengan hal-hal yang serius, yang menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan sudah memerdekakan kita, memberikan kepada kita kehidupan, mengembalikan kemuliaan yang tadinya jatuh dalam dosa karena pemberontakan manusia. Tapi Tuhan sudah pulihkan supaya hidup kita juga menjadi mulia, memuliakan Tuhan. Pikirkanlah semua yang adil. Bahasa Yunaninya dikaios. Bahwa Tuhan adalah sumber keadilan kita. Dalam perjanjian lama itu, ketika manusia melakukan ketidakadilan, Tuhan pasti mengutus nabi-nabinya untuk menegur. Daud ditegur karena melakukan ketidakadilan. Apa itu keadilan? Sesuatu yang adil. Ya, Yesus mengajarkan dalam Injil Matius pasal 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat, kitab para nabi itu perjanjian lama. Itulah isi perjanjian lama. Begitu banyak buku kitab perjanjian lama, Yesus simpulkan dengan pengajaran demikian. Itulah keadilan. Kalau kita bisa berpikir yang benar, berpikir yang baik, lalu kita lakukan, kita dapat mengukur diri kita dengan orang lain. Apa yang tidak kita kehendaki, kita tidak lakukan itu ke orang lain. Tetapi apa yang kita kehendaki, kita pertama dulu lakukan ke orang lain. Pikirkanlah semua yang suci. Kata suci di sini berhubungan dengan moralitas sebagai kesucian dalam ibadah. Ketika kita beribadah, kita mau beribadah dengan kudus, dengan kesucian. Ketika kita diutus ke dalam dunia pun melakukan ibadah karya. Untuk juga kita memelihara kesucian, kekudusan hidup sebagai umat Tuhan. Kudus atau suci
dalam pengertian ini bahwa Tuhan sudah memisahkan kita menjadi umat-Nya untuk kita hidup memuliakan Tuhan. Pikirkanlah apa yang suci, apa yang kudus ketika kita menjalani kehidupan. Pikirkanlah semua yang sedap didengar, eufemisme, yang enak, yang sedap didengar. Hal-hal yang berkaitan dengan perkataan yang sedap didengar, perkataan yang baik. Semua yang sedap didengar berhubungan dengan bagaimana kita memilih perkataan yang baik agar mendatangkan kedamaian dan bukan menimbulkan kekacauan, menimbulkan kebencian. Berikut pikirkan semua yang disebut kebajikan. Jangan mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang merusak, yang menghancurkan. Sebaliknya kita berusaha memikirkan hal yang membawa kebaikan. Itulah kebajikan. Hidup kita harus ada manfaatnya. Pikirkan itu dan hadirkan kebajikan. Pikirkan semua yang patut dipuji. Ini yang terakhir, yang ke-8. Mengarahkan pikiran kita pada hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Taklukkanlah hal-hal yang buruk mulai dari pikiran kita. Dan kesimpulannya, apa yang mau dikatakan di sini dari ke-8 pikiran ini, yaitu berpikir positif. Pikiran yang positif, karena kita sudah menerima keselamatan, kita mau menghadirkan keselamatan itu di dalam kehidupan kita. Berpikir positif, karena kita telah menerima keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus dapat mengendalikan apa yang masuk dan memenuhi pikiran kita. Kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sudah memberi teladan. Rasul Paulus hidup bersama mereka sekian tahun. Rasul Paulus sudah memberikan pengajarannya. Ia menjadikan dirinya sendiri teladan bagi mereka. Dan ketika mereka mau berpikir positif, mau melakukannya, maka damai sejahtera Allah akan menyertai mereka. Dan ini juga sampai sekarang menjadi bagian dalam kehidupan orang beriman. Tetap menjadi pengajaran bagi kehidupan kita. Untuk kita menaikkan syukur, terima kasih kepada Tuhan yang sudah memelihara hidup kita. Dengan juga kita berusaha menghadirkan, memikirkan hal-hal yang baik. Lalu lakukanlah. Coba baca di dalam Injil Matius. Pengajaran Yesus di Matius pasal 7 ayat 24. Ya. Orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus ajarkan. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pengajaran ini tidak hanya dalam kehidupan persekutuan secara jemaat, tetapi juga persekutuan terkecil, yakni keluarga. Bahwa di dalam kehidupan keluarga, itu juga Tuhan perintahkan untuk kita pikirkan yang terbaik untuk keluarga. Untuk kita menghadirkan kebenaran, kebaikan, supaya keluarga kita dapat bertumbuh, menguatkan iman keluarga. Jadi, keluarga yang Tuhan anugerahkan itu persekutuan terkecil. Yang mana Tuhan juga menghendaki di dalam kehidupan keluarga kita terbina persekutuan yang menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan shalom. Di dalam persekutuan juga bertumbuh iman. Di dalam persekutuan kita pun kita lakukan pelayanan.
diakonia. Di dalam persekutuan kita juga kita hadirkan marturia. Marturia bukan memberitakan Injil dalam arti supaya jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Marturia di dalam keluarga berarti memelihara. Memelihara jiwa-jiwa yang Tuhan telah tebus, Tuhan telah selamatkan. Dan itu harus terbangun di dalam keluarga. Sehingga ketika keluarga-keluarga Kristen di jemaat kita, keluarga-keluarga di jemaat kita boleh bertumbuh di dalam iman, pada akhirnya itu juga menjadi sumbangan kita bagi gereja untuk bertumbuh dan juga sumbangan bagi masyarakat. Kebaikan yang mampu kita berikan berdasarkan talenta. Talenta itu pemberian Tuhan. Kalau talenta itu tidak dimanfaatkan, diambil Tuhan. Ingat cerita tentang talenta? 5 talenta, 4 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Yang 1 talenta merasa, cuma 1, saya simpan aja. Begitu Tuhan datang, tidak dimanfaatkan talentanya. Tuhan bilang, ambil, berikan pada yang lain. Dan itu juga menjadi pengajaran bagi kita. Supaya di dalam kehidupan pribadi keluarga kita tingkatkan. Kita berusaha menjadikan kehidupan kita ini seperti yang Tuhan sendiri perintahkan. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Hidup kita, kebaikan harus bisa dilihat orang. Dan hidup kita harus berguna. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu tidak semudah membolak-balik tangan. Ada pergumulan, ada tantangan. Di dalam kita mewujudkan kehidupan keluarga yang shalom, yang damai sejahtera. Namun, kalau kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, janji Tuhan adalah Ia memberikan kekuatan dan jalan keluar bagi masalah apapun yang kita hadapi. Tidak ada keluarga yang tidak ada masalah. Semua keluarga mempunyai salibnya, mempunyai masalahnya. Yang Tuhan mau kita membangun kehidupan di dalam iman, sehingga masalah apapun yang harus kita hadapi dengan firman Tuhan, kita hadapi dengan pertolongan Roh Kudus. Sehingga hidup kita bisa menjadi damai, sejahtera, bisa menjadi terang dan garam. Pikirkanlah itu dan lakukanlah. Berpikir positif, kita menabur pikiran yang positif, kita akan menuai damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin.
besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita naikkan syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menaikkan syukur atas firman Tuhan yang mengajar kami untuk senantiasa memikirkan hal-hal yang positif, hal yang benar, yang baik, yang membangun kebajikan. Ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kekuatan melalui kerja Roh Kudus, supaya hidup kami yang kami jalani di tengah-tengah keberadaan kami, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, kami sungguh-sungguh boleh menghadirkan kebaikan yang Tuhan ajarkan demi kemuliaan nama Tuhan, yang sudah menebus kami menjadi umat Tuhan. Bapa Surgawi, pergumulan-pergumulan kehidupan kami, di tengah-tengah pengutusan kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus, seraya memohon kiranya Roh Kudus menopang, Roh Kudus menolong serta membukakan jalan keluar atas persoalan kehidupan yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami doakan bangsa kami Indonesia, Tuhan memberkati agar bangsa ini tetap utuh, berdiri. Upaya-upaya yang hendak memecah belah bangsa ini Tuhan singkapkan. Upaya-upaya yang hendak menggantikan dasar negara Indonesia, Pancasila dengan dasar yang lain, Tuhan singkapkan. Tuhan berkati negara kesatuan Republik Indonesia, berkati Bapak Presiden Joko Widodo serta jajarannya, berikan hikmat bagi mereka di dalam memimpin bangsa ini. Tuhan, berkati juga upaya-upaya pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 dengan upaya-upaya yang berjalan melalui protokol kesehatan, juga vaksinasi. Tuhan, berkati bangsa kami, agar pada waktunya bangsa ini boleh memutuskan mata rantai virus corona, sehingga tidak lagi terjadi penyebaran dan herd immunity boleh terbentuk di dalam kehidupan masyarakat. Tuhan, kami berdoa bagi aparat negara, Tuhan juga memberkati mereka di dalam berupaya untuk menjaga negara Republik Indonesia. Berkati TNI, Polri di dalam menjaga negara kesatuan ini, juga mampukan aparat negeri sipil lainnya untuk tetap membawa negara ini dalam kehidupan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi GPIB, Tuhan memberkati Majelis Sinode GPIB di dalam kepemimpinan mereka, pelayanan mereka, Tuhan berikan hikmat
persiapan-persiapan yang dilakukan majelis sinode maupun panitia persidangan sinode untuk pelaksanaan persidangan sinode ke-21 pada bulan Oktober yang akan datang. Tuhan memberkati. Ya Bapa di dalam surga, kami berdoa juga bagi kegiatan-kegiatan kebersamaan dalam lingkup MUPEL Jakarta Timur. Tuhan memberkati pergumulan-pergumulan beberapa gereja yang berusaha untuk menghadirkan tempat beribadah bagi GPIB Taman Harapan, GPIB Cawang Baru. Tuhan juga berkati pergumulan mereka, menolong serta membukakan jalan keluar. Ya Tuhan, kami menyerahkan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus, persekutuan, pelayanan, serta kesaksian GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta ini. Tuhan memberkati para pelayan yang Tuhan tempatkan di jemaat ini untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati para presbiter, para pendeta, penatua diaken dalam pelayanan yang dipercayakan di setiap bidang yang ada. Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan. Kami juga berdoa bagi pengurus unit-unit misioner yang ada. Tuhan mampukan mereka melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan, di masa pandemi. Tuhan tetap memberikan kekuatan di dalam pelayanan yang dipercayakan. Ya Bapa Surgawi, kami membawa kepadamu bagi pegawai GPIB Nazaret. Tuhan berkati mereka yang sehari-hari melayani lewat pekerjaan kantor. Tuhan menolong mereka. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi sesama kami yang menderita oleh karena bencana-bencana alam yang terjadi. Tuhan kuatkan mereka di dalam proses pemulihan mereka yang terdampak bencana alam dimanapun. Tuhan berkati bantuan-bantuan, sumbangan-sumbangan bagi mereka, agar mereka dapat membangun kembali kehidupan mereka. Ya Bapa Surgawi, kami membawa pergumulan warga gereja, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati dan menyertai pergumulan kehidupan mereka. Berikan hikmat bagi para ibu bapa, suami istri di dalam mereka memimpin keluarga, para janda, duda. Tuhan mampukan mereka sehingga di dalam kehidupan keluarga masing-masing damai sejahtera Tuhan, shalom Tuhan senantiasa terpelihara. Kesulitan-kesulitan hidup di masa pandemi karena terjadi pemutusan hubungan kerja, karena berbagai masalah ekonomi, ya Tuhan buka jalan keluar. Usaha-usaha yang mereka kerjakan Tuhan berkati untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi anak-anak yang mengalami kesulitan di dalam pendidikan oleh karena masalah di dalam proses melalui jaringan-jaringan yang ada. Tuhan, tolong berkati anak-anak di dalam mereka belajar secara mandiri, berikan kecerdasan, kepandaian bagi mereka. Tuhan, mampukan juga agar anak-anak di jemaat mereka boleh dapat belajar untuk membangun masa depan mereka lewat pendidikan yang mereka terima. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami membawa kepadamu bagi anak-anak yang sudah bertumbuh sebagai pemuda, teruna, mereka yang ada di dalam masa-masa pertunangan, pacaran. Tuhan juga berkati, dan jika Tuhan berkehendak, Tuhan juga menyatukan mereka dalam satu perkawinan yang kudus. Mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan juga memberkati mereka. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati mereka atas usaha-usaha mereka. Mereka yang berusaha memasukkan lamaran-lamaran di instansi-instansi yang ada, Tuhan memberkati. Yalah Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pergumulan warga jemaat, mereka yang sakit dalam proses pengobatan, perawatan,
Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan bagi tubuh mereka agar mereka dapat menerima obat-obatan yang diberikan. Demikian juga mereka yang mengalami sakit oleh karena COVID-19 ini, Tuhan juga berkati proses pemulihan mereka dan Tuhan selamatkan mereka. Tuhan, secara khusus kami doakan saudara-saudara kami yang ada dalam pemulihan, yang telah lanjut usia maupun yang sedang dirawat karena sakit. Tuhan berikan kepada mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Rensi Supusepa, bagi Bapak JJ Pratasik, bagi Ibu Els De Fretes Ratulangi, bagi Keisa Miracle Lumi, bagi Diaken Doni Din, Ibu Yudit Tambunan Marlisa, bagi Mirel Priscilla Yusuf, bagi Ibu Teli Wenas Pelealu, bagi Ibu Poyo Oleh, bagi Michael Samputi. Kami doakan Bapak Rega, Ibu Titin Nugroho, Bapak Denny Adam. Kami doakan Ibu Rin De Fretes, Bapak Niko Palar, Adik Yosia Luntungan, Bapak Butar-Butar, Ibu Novita Setiadi, Monika Agustina, Ibu Fike Yakobus Hondo, Ibu Maria Katiem, Ibu Maryam Purayo. Tuhan memberkati mereka, Tuhan berikan keteguhan bagi mereka dan kesembuhan pada waktunya. Tuhan, tiliklah kami masing-masing, pergumulan-pergumulan keluarga kami, pergumulan-pergumulan secara pribadi, kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami, menolong serta membukakan jalan keluar. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20 yang menyatakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan mendoakan persembahan ini. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Pemurah, kami telah memberi persembahan. Terimalah persembahan syukur dari kami yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami ini berguna bagi pelayanan kasih-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 19 Mei 2021. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Katekisasi reguler 2021-2022. Pembinaan katekisasi reguler periode 2021-2022 telah dibuka dan akan segera dimulai. Bagi warga jemaat yang akan mengikuti katekisasi reguler dapat mendaftarkan diri atau mengisi formulir di kantor Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret pada setiap hari kerja. Dimohon koordinator sektor dan sekretaris sektor turut aktif mendorong warga jemaat di sektor masing-masing. Bulan Keluarga NZ 2021. Bulan Mei 2021 merupakan bulan keluarga GPIB Jemaat Nazaret dengan tema Keluarga Nazaret, keluarga yang siap melaksanakan misi Allah. Majelis Jemaat mengundang warga jemaat hadir dan berpartisipasi dalam bulan keluarga secara daring pada Minggu 23 Mei 2021 pukul 10 dalam ibadah Minggu Oikumene dengan pemberita firman Pendeta Hosea Sudarma. Rabu 26 Mei 2021 pukul 19.30 dalam ibadah keluarga dengan tema Keluarga Besar NZ adalah komunitas yang memulihkan. Pemberita firman Pendeta Paul Wane. Pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan pemberkatan perkawinan di GPIB Jemaat Nazaret bagi Matthew Fernando Saint Joseph The Walker Parish George Malta dan Ellen Caroline Sektor 7 pada Kamis 20 Mei 2021 pukul 11. Mohon dukungan doa jemaat untuk rencana pemberkatan perkawinan pasangan tersebut. Ibadah Pelkat PKP. Pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan mengundang seluruh anggota Pelkat PKP untuk dapat mengikuti dan berpartisipasi dalam ibadah Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan pada hari Kamis 20 Mei 2021 pukul 19 melalui aplikasi YouTube dengan tema Be Kind. Pemberita firman dibawakan oleh Pendeta Henry Bernardus Jeki Jakob. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda. Pengurus Gerakan Pemuda mengundang seluruh pemuda untuk hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ibadah Gerakan Pemuda bertema Social Climber yang akan dibawakan oleh pemberita firman Lucy Lewerisa Siahaan. Ibadah dilaksanakan pada Sabtu 22 Mei 2021 pukul 16 melalui aplikasi Zoom yang akan diberikan melalui grup WhatsApp. Program Bantuan Pendidikan Formal D1, D3, S1. Majelis Jemaat GPIB Nazaret melalui Komisi PPSDI PPK mengadakan program bantuan biaya pendidikan formal D1, D3, S1 untuk warga jemaat tahun program 2021-2022. Dana yang akan diberikan setiap bulan sebesar Rp1 juta per orang
Untuk informasi selengkapnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Pemberita firman malam ini Pendeta Henry Bernardus J.K. Jakob, Ketua Majelis Jemaat GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta. Kepada pemberita firman, tim live streaming, pemain instrumen, pemandu lagu, pujian dari keluarga Tumanggor Neighboro, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri untuk diutus di dalam kehidupan kita. Kembalilah di dalam kehidupanmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Ikutlah Tuhan dalam terang, tinggalkan yang gelap, dan ingat kewajibanmu, lakukan firman-Nya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, teguhkan hatimu, setia, tulus dan benar, amalkan kasih-Mu. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Ikutlah Tuhan dalam terang, berdoalah tetap di dalam kuasa Roh Kudus, engkau dibimbingnya. Berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di terang, berjalan di dalam terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati menyertai saudara-saudara sekalian.